Betul ya. Jadi Pak Jen bertanya, cairnya dana amanah itu sinkron dengan berbarengan dengan perubahan sistem politik, benar. Jadi perubahan sistem politik ya perlu secepatnya ya. Perlu semakin cepat semakin baik, semakin cepat semakin baik. Mungkin ada yang bertanya, kira-kira apa mau pemerintahan yang ada dirubah? Kita yakin mereka tidak akan mau. Saya ulangi, saya yakin mereka tidak akan mau. Karena apa? Wah, mereka sudah enak kok. Yang berarti hadirnya dana amanah nanti itu seirama dengan berubahnya sistem politik ya. Betul ya. Jadi Pak Jen bertanya, cairnya dana amanah itu sinkron dengan berbarengan dengan perubahan sistem politik, benar. Kenapa di rumah kakek ini kok keberadaannya seperti ini? Di belakang saya ini adalah karya leluhur kita ya. Yang sebelah sini ini adalah Dewa Siwa, yang ini adalah Krishna ya, yang tengah itu adalah Parwati. Parwati itu istrinya Siwa. Siwa itu angkasa, langit, Parwati itu bumi, Krishna itu manusia. Pada waktu dulu masih langit, belum bumi, belum tercipta, lalu bumi diciptakan, Sang Hyang Siwa cahayanya mewujudkan diri menjadi seorang manusia. Binilah panitise, jadi Krishna dan Arjuna. Jadi manusia itu manusia sejati, yang sejati manusia sebenarnya ya. Kalau dalam Islam disebut manusia itu adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Kalau orang Indonesia harus seperti Arjuna, lembut, halus, kalem, bahasanya halus, gitu-gitulah ini. Tapi sebijak seperti Krishna. Kalau di negeri ini kalau isinya itu orang bijak dan orang yang berbudi luhur, ya udah, itulah yang dilakukan Mojopahit 341 tahun di bawah pimpinan Tribuana Tunggadewi. Itu menjadi berpengaruh kira-kira sekitar 2/3 dunia. Nah, sekarang sudah waktunya pelan-pelan kita rajut kembali. Makanya Trawulan, terima kasih Kabupaten Mojokerto kalau masih sanggup untuk menerima pertemuan ya para raja-raja nanti di sana. Lalu Mojokerto ada niat kita jadikan dari sentral budaya Nusantara. Nah, itu juga terima kasih juga. Ini Singosari pelan-pelan sudah bisa menata dirinya. Ibu-ibu latihan karawitan, mulai membatik lagi. Syukurlah kita kembali ke ini, ke kultur budaya kita. Nggih. Jadi perubahan sistem politik ya perlu secepatnya ya. Perlu semakin cepat semakin baik, semakin cepat semakin baik. Mungkin ada yang bertanya, kira-kira apa mau pemerintahan yang ada dirubah? Kita yakin mereka tidak akan mau. Saya ulangi, saya yakin mereka tidak akan mau. Karena apa? Wah, mereka sudah enak kok, sudah enak. Tadi saya ngikuti wawancara di TV ya, ngikuti wawancara Mbak Sihab dengan salah satu DPR. Ditanya, DPR itu sekarang per bulan tuh hasilnya berapa? Waduh, keri saya tuh, keri dengar tuh lo keri. Waduh, jadi ininya, uang resesnya, gajinya, lalu tunjangannya, ngeri pokoknya itu. Saya itu pernah menjadi anggota DPR, makanya saya pulang langsung itu ya karena nggak kuat, hati saya nggak kuat. Dan satu, yang kedua, saya masih punya kewajiban sebagaimana Bung Karno mesan dulu. Jadi saya terus berpikir bagaimana. Nah, oleh karena itu kerajaan ini merupakan satu kekuatan yang bukan alternatif, perubahan sistem alternatif. Karena kalau kerajaan-kerajaan itu sejak dulu sudah pernah berkuasa di Nusantara ini. Kalau Indonesia kan baru saja 78 tahun lah, tapi kalau kerajaan itu sudah bertahun-tahun. Contoh, Pakubuwono ke-10 itu adalah raja yang terkaya di Asia Tenggara.
dananya disebar Sumatera, Manado, ke Maluku segala macam. Untuk apa? Untuk berjuang melawan penjajahan. Itulah sebabnya terah keturunannya itu sekarang itu masih terus bergerak terus. Jadi nggak bisa dihilangkan namanya darah daging terah itu ya. Terus gitu. Ya, masalahnya kan dana amanah itu banyak diharapkan rakyat yang sekarang banyak menderita. Sementara munculnya dana amanah akan lebih lancar kalau sistem berubah jadi kerajaan. Nah, ini bagaimana? Mungkin ada yang sinis ya. Waduh, kalau kerajaan itu nanti kan otoriter, yang kuasanya raja, yang kaya keluarga raja. Maaf, kerajaan di Indonesia khusus Pulau Jawa lain dengan kerajaan-kerajaan yang lainnya. Lain. Ya memang harus gagah, harus megah, harus namanya raja. Tapi itu sudah dipraktekkan Bung Karno. Bung Karno itu gagah, ganteng ya. Tapi dompet itu Bung Karno tidak punya. Karena kalau nanti seorang raja di Jawa ini yang bertanggung jawab, yang sekarang itu 360 juta, masih berpikiran ponakanku piye, keluargaku piye, dulurku piye, ditotong ini, ditotong anakku piye. Bukan itu. Sudah, makanya digambarkan seperti Prabu Puntadewa, seorang ratu Puntadewa, digambarkan kakinya itu nggak ngambah lemah, ngawang begini, artinya tidak duniawi, pakaiannya sangat sederhana. Kalau kakek itu masih macam-macam gini, masih macam-macam. Kalau raja yang sungguh-sungguh itu nah saya ini berpakaian seperti ini supaya publik itu melihat kakek indah lah. Kalau saya tuh misalnya diwawancari Pak Jen, saya pakai kaos oblong, pakai ini kan tidak menghormati yang membaca.